Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas perkembangan tank destroyer buatan Uni Soviet era Perang Dunia Kedua dari masa ke masa. Part 1. Check it out. Yang pertama, Su-100Y. Su-100Y adalah tank self-propelled dan destroyer buatan Soviet yang dikembangkan dari prototipe tank T-100. Tank ini dikembangkan selama Perang Musim Dingin dengan Finlandia dengan memasukkan meriam 130 mm untuk menghancurkan struktur pertahanan beton seperti bunker dan rintangan anti-tank, bersama dengan penggunaannya sebagai penghancur tank. Tank ini tidak terlihat diproduksi, tetapi prototipenya mulai digunakan dalam Perang Dunia Kedua untuk membela Moskow dan memungkinkan dalam operasi lain karena tetap beroperasi sampai akhir perang. Yang kedua, Su-76. Su-76 atau Samakotnaya Ustanovka 76 adalah senjata self-propelled ringan Uni Soviet yang digunakan selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Su-76 dibuat berdasarkan versi panjang dari sasis tank ringan T-70 dan dipersenjatai dengan meriam 76 mm M1942 ZIS-3. Konstruksinya yang cukup sederhana dan peran tempur multiguna membuatnya menjadi kendaraan tempur lapis baja Soviet kedua yang paling banyak diproduksi pada Perang Dunia Kedua setelah tank medium T-34. Desain Su-76 dimulai pada November 1942 ketika Komite Pertahanan Negara memerintahkan pembangunan senjata self-propelled pendukung infanteri yang dipersenjatai dengan meriam anti-tank ZIS-3 76,2 mm dengan howitzer M30 122 mm. Sasis T-70 dipilih untuk dipasang meriam ZIS-3 dan diperpanjang, menambahkan satu roda jalan di tiap sisi untuk memfasilitasi guncangan meriam yang lebih baik. Kendaraan itu tidak sepenuhnya tertutup oleh pelindung, atap belakang dan sisi belakang atas terbuka. Generator pembangkit listrik yang dipasang di Su-76 produksi massal pertama tidak dapat diandalkan. Dua mesin gas 202 digunakan dan dipasang secara paralel. Masing-masing mesin menggerakkan satu trek. Ternyata hal ini sulit bagi pengemudi untuk mengendalikan kedua mesin secara bersamaan, dan gaya getar yang kuat menyebabkan kegagalan awal mesin dan unit transmisi. Setelah 560 Su-76 dibuat, produksi massal dihentikan untuk menyelesaikan masalah. Dua kepala desainer di pabrik gas, N.A. Astrov dan A.A. Lipgard, mengubah pengaturan pembangkit listrik menjadi seperti T-70. Kedua mesin dipasang bersama-sama di sisi setiap kendaraan. Atap lapis baja di atas kompartemen senjata telah dilepas untuk meningkatkan akses dan servis senjata.
Tank ini telah diproduksi sebanyak 28.024 unit. Yang ketiga, Su-122. Su-122 atau Samokhotnaya Ustanovka 122 mm adalah howitzer atau meriam serbu self-propelled Soviet yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Angka 122 dalam penunjukan mewakili kaliber persenjataan utama, yaitu howitzer M30S 122 mm. Sasisnya adalah milik T-34. Tank ini dibangun di pabrik Chelyabinsk, Kirov pada bulan Desember 1943. Dibangun sebanyak 2.410 unit. Yang keempat, Su-152. Su-152 atau Samokhotnaya Ustanovka 152 adalah sebuah howitzer berat buatan Soviet yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Tank ini menggunakan howitzer senapan 152 mm pada sasis tank berat KV-1S. Produksi selanjutnya menggunakan sasis tank IS dan dinamai ulang menjadi Isu-152. Karena peran yang diadopsi sebagai penghancur tank berat dadakan yang mampu melumpuhkan kendaraan lapis baja berat Jerman seperti tank Tiger, Elefant, ia dijuluki Zverboy atau Beast Slayer atau pembunuh binatang buas. Pada awal Perang Dunia Kedua, tank Soviet seperti T-34 dan KV-1 tidak memiliki daya tembak yang memadai untuk mengalahkan tank Jerman manapun yang tersedia saat itu. Pada musim gugur 1942, pasukan Soviet mulai menghadapi tank Tiger Jerman yang baru dengan armor yang terlalu tebal untuk ditembus oleh meriam 76,2 mm yang digunakan di tank T-34 dan KV-1 pada jarak aman. Komando Soviet juga memiliki laporan tentang tank Panther yang saat itu sedang dikembangkan dan memiliki armor yang sangat tebal daripada tank Tiger. Keduanya mewakili kemajuan dalam desain tank Jerman. Meskipun Panther tidak terlihat dalam pertempuran sampai Juli 1943, generasi baru kendaraan Jerman tersebut berarti Tentara Merah akan membutuhkan senjata utama baru yang lebih kuat untuk formasi lapis baja mereka. Pada Mei 1943, pekerjaan dimulai pada senjata anti-tank baru. Perencanaan militer mengarahkan Biro Desain Jenderal Vasily Grabin dan Jenderal Fyodor Petrov untuk memodifikasi senjata anti-tank 85 mm untuk digunakan sebagai senjata anti-tank. Biro Petrov mengembangkan meriam D5 85 mm. Meskipun terlalu besar untuk menara T-34 atau KV-1S, diperkirakan meriam ini dapat dipasang pada sasis meriam self-propelled Su-122 untuk memberikan mobilitas senjata. Versi senjata ini dimaksudkan untuk dipasang pada Su-85, disebut D5S. Dengan S berarti self-propelled. Awalnya, pabrik produksi di Uralmas. Tetapi Uralmas menolak desain yang diusulkan. Namun demikian, administrator di Uralmas dibujuk untuk melanjutkan dan desain baru dimulai untuk diproduksi. Senjata itu kemudian dimodifikasi untuk menyertakan vision teleskopik dan mantel senapan bola baru. Kendaraan ini kemudian diberi nama Su-852. Yang kelima, Isu-152. Tank itu secara tidak resmi dijuluki Zveroboy atau pembunuh binatang sebagai tanggapan atas beberapa tank dan senjata besar Jerman yang mulai beroperasi, termasuk Tiger dan Panther. Karena meriam Isu-152 dipasang di chestmet, membidiknya jadi canggung dan harus dilakukan dengan memposisikan ulang seluruh kendaraan menggunakan rel.
Oleh karena itu, digunakan sebagai artileri bergerak untuk mendukung lebih banyak serangan infanteri dan mobile armor. Tank ini digunakan hingga tahun 1970-an dan digunakan di beberapa negara. Pembuatannya diawali dengan serangan balasan Stalingrad, yaitu Operasi Uranus. Di Operasi Uranus mengungkap kebutuhan mendesak tentara merah akan mobile heavy guns untuk menghancurkan benteng Jerman. Pada saat itu, unit-unit garis depan Soviet tidak memiliki daya tembak yang cukup untuk menghadapi kotak-kotak pertahanan Nazi Jerman. Dukungan dari insinyur artileri tempur merupakan faktor penting dalam keberhasilan Operasi Uranus. Namun, dengan pengecualian yang jarang terjadi. Senjata Soviet dan howitzer pada saat itu bukan berbentuk self-propelled tank. Menjadi kurangnya mobilitas, Isu-152 atau Iosef Stalin Samokhotnaya Ustanovka na baze tanka is Auradium Kalibra tank self-propelled 152 mm, yang artinya instalasi self-propelled kalibra 152 mm. adalah senjata self-propelled Soviet yang dikembangkan dan digunakan selama Perang Dunia Kedua. Kurangnya mobilitas ini diperparah oleh tidak adanya jalan, karena adanya salju yang tebal dan kelangkaan traktor pembersih salju. Meriam self-propelled juga rentan terhadap serangan balik saat bergerak, karena seringkali ditarik oleh kuda atau krunya sendiri. Howitzer berat 152 mm sangat sulit untuk bermanuver karena bobotnya yang besar. Mereka tidak mampu menyeberangi sungai dengan apapun kecuali dengan jembatan tank dan cenderung ditinggalkan setelah terperosok. Oleh karena itu, pada November 1942, Komite Pertahanan Negara memerintahkan pengembangan senjata self-propelled berat dengan howitzer ML-20 152,4 mm. Red Army membutuhkan kendaraan yang dapat diproduksi secara massal untuk melengkapi Su-100Y dengan meriam 130 mm-nya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.